Faiha. Selamat siang Kak. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik untuk hari ini. Alhamdulillah, semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat dan baik ya. Amin. Sebelumnya kakak mengucapkan terima kasih banyak karena Faiha sudah berkenan hadir di pertemuan konseling yang sudah kita janjikan ini. Hari ini kebetulan ada kesibukan apa nggak ada? Kebetulan untuk sekarang belum ada sih. Belum ada ya? Iya. Oh iya ya. Karena hari libur juga. Hari libur juga, ya oke. Nah sebelum memulai konseling kali ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dalam hati saja, bisa masing-masing ya. Berdoa dalam hati, dimulai. Berdoa selesai. Alhamdulillah. Untuk konseling sesi kali ini, untuk sesi kan sekarang nanti bakalan ada 3 sesi ya. Sesi pertama, sesi kedua, sesi ketiga. Nah untuk yang sesi pertama ini kita sepakati dulu waktunya ya. Oke, mungkin untuk waktunya di sesi pertama ini hanya untuk kita saling tahu aja dulu. Paling sekitar 20 menitan. Apakah disepakati? Oke, sepakat ya. Jadi nanti si konseling ini akan berlangsung selama 20 menit ke depan. Oke. Sebelum memulai konseling hari ini ada beberapa hal juga yang akan kakak sampaikan. Tentunya di sesi konseling itu kita harus saling terbuka satu sama lain. Jadi kalau misalkan Faiha punya kendala atau masalah dalam belajar, kan sekarang Faiha kelas berapa? Kelas 12. Kelas 12 ya, berarti mau ujian? Udah ujian belum? Belum. Oh belum, ya berarti kan nanti bakalan menghadapi ujian juga. Terus nanti kedepannya apakah mau kuliah? Iya, Atau mau. kerja? Mau kuliah. Oke, bagus ya itu ya, kuliah. Oke, sekarang kita akan tadi sudah sepakat waktunya 20 menit. Oke, untuk sehari-harinya sekarang Faiha kegiatannya apa aja? Untuk sehari-hari mah kayaknya kan masih sekolah ya. Jadi kalau misalnya itu pulang sekolah tuh sampai jam 3:30 biasanya ke SMA. Nanti biasanya habis itu lanjut ke bimbel ke les gitu, sampai jam 8. Itu lesnya apakah setiap hari? Enggak sih, lesnya biasanya 1 minggu kayak 2 kali gitu. Tapi biasanya di bimbelnya kayak tuh kayak ada les tambahan gitu, tergantung minat siswa. Tergantung minat dari siswanya ya. Untuk lesnya itu berarti semua mata pelajaran bahasnya atau kayak gimana? Enggak sih, kayak kan kalau di les tuh kayak umum, ada SMA, ada SMK gitu. Iya. Jadi mata pelajaran tertentu aja. Oh, mata pelajaran tertentu aja. Kalau boleh tahu Faiha pelajaran apa aja tuh? Di situ tuh ada bahasa Inggris, bahasa Indonesia, matematika, sama ini beberapa buat biasanya buat persiapan kuliah itu kayak PK, PN gitu, literasi. Berarti ada beberapa pelajaran dari sekolah sama persiapan untuk buat masuk kuliah juga ya, karena udah mendekati kelas 12. Oke, kalau selain kegiatan itu apakah ada kegiatan eskul atau organisasi itu ada juga? Ada Nah, kalau boleh tahu organisasi apa? ada organisasi OSIS, ada OSIS, badminton, kayak ikut badminton. Oh, sama ikut badminton juga. Beberapa kayak nari, silat, sama kayak padus, tapi padus tuh nggak begitu sering. Oh, lumayan banyak ya? Iya lumayan. Iya, lumayan banyak, padat. Itu berarti kalau 1 minggu itu kan eskulnya berarti beda-beda ya jadwalnya? Iya. Apakah itu nggak bentrok satu sama lain? Ada beberapa yang kayak bentrok gitu, tapi kan apalagi kayak udah kelas 12 ya. Iya. Jadi ada kayak tanggung jawab keorganisasiannya udah di kelas 11 gitu. Jadi biasa kelas 12 tuh kayak cuma mantau doang. Oh gitu, jadi kayaknya nggak terlalu begitu sibuk ya kayak Iya. kelas 11. Iya, oke. Nah dengan Faiha menjalani sebanyak kegiatan itu, apakah Faiha itu punya kendala dalam menjalani kegiatan tersebut? Baik itu di sekolah, apakah ada mata pelajaran yang Faiha itu sulit, atau Faiha itu susah konsentrasi, atau Faiha burn out, kehilangan semangat untuk belajar. Apakah Faiha pernah mengalami hal seperti itu? Buat pelajar mah tentunya hal yang lumrah ya, kalau misalnya kayak gitu pasti kayak ngerasain kayak gitu. Iya. Ada beberapa kayak pelajaran yang menurut saya jadinya kayak gak konsen gara-gara kebanyakan kegiatan. Itu benar-benar mempengaruhi banget sih. Ada beberapa pelajaran yang bikin Faiha nggak konsen karena banyak kegiatan. Iya. Nah kalau boleh tahu yang Faiha nggak konsen itu pelajaran apa aja tuh?
Kalau buat yang pelajaran buat di SMA ya paling kayak bahasa Inggris itu Bahasa kayak Inggris. topik gitu. Tapi kalau misalkan ada pelajaran yang di bimbel di les itu ada yang menurut saya susah gitu loh, buat apalagi buat dibagi waktu buat Iya. kita kayak belajarnya tuh masih capek gitu ngejarnya. Capek. Iya. Kalau boleh tahu Faiha ngerasa capek itu karena Faiha kurang paham dengan pelajarannya atau udah terlalu capek karena banyak kegiatan di sekolah? Kurang paham sih, soalnya apalagi konsentrasinya tuh udah energi tuh udah keambil dari sekolah gitu kan, terus itu sampai sore, terus buat belajar malam tuh jadi kayak kadang capek gitu loh, ngerasain capek gitu buat belajar malamnya. Berarti karena emang banyak kegiatan dari sekolah, jadi otaknya itu udah Iya, kekuras ya udah waktu di sekolah. Jadi pas bimbelnya itu kita udah bagian capek-capeknya aja Iya. tapi masih harus belajar gitu ya. Apalagi kan kalau misalkan besoknya ada ulangan gitu kan, nanti di itu tuh setelah bimbel biasanya kan belajar lagi, itu kayak konsentrasinya tuh kayak udah terganggu gitu. Oh berarti Faiha setelah bimbel itu jika misalkan ada ulangan di keesokan harinya itu Faiha nanti akan belajar lagi. Belajarnya di rumah? Oh di rumah. Kalau boleh tahu sampai jam berapa itu biasanya? Tergantung sih. Kalau misalkan kadang kalau misalnya itu refreshing dulu kayak nonton atau enggak lihat HP gitu kan, biar fresh dulu gitu otaknya. Jadi paling kalau misalkan itu sampai malam gitu, tapi nggak tentu sih biasanya. Berarti tetap belajar tapi dengan diistirahatkan sejenak dulu, habis itu baru lanjut belajar lagi kayak gitu ya. Nah untuk yang tadi ada mata pelajaran yang Faiha sulit, kalau nggak salah tadi bilang bahasa Inggris, betul? Iya, betul. Nah kalau misalkan boleh tahu nih kesulitannya itu di sebelah mana menurut Faiha bahasa Inggrisnya? Kalau misalkan bahasa Inggris tuh kayak ribet aja sih menurut kayak, apalagi kalau misalkan bahasa Inggris tuh harus memahami arti perkataannya juga. Terus kalau misalkan SMA tuh ada kayak verb-verbnya gitu tuh kan banyak juga gitu kan. Jadi setiap kalau misalkan kata atau enggak paragraf itu tuh nggak kayak bahasa Inggris dasar gitu loh. Jadi kayak agak kesulitan gitu buat. Jadi di sini Faiha ngerasa kesulitan di pelajaran bahasa Inggris karena di SMA itu mungkin pelajarannya lebih banyak ya, yang dipelajarinya ada verb, terus banyak-banyak kayaknya soal-soal cerita gitu juga banyak ya. Jadi karena itu dan Faiha juga belum tahu arti satu perkataannya, jadi Faiha merasa kesulitan. Nah, kalau misalkan selain dari faktor pelajarannya nih, apakah ada faktor lain yang Faiha itu kenapa bisa ngerasa bahasa Inggris itu sulit? Ada faktor lain nggak selain di pelajarannya, entah misalkan gurunya atau metode belajarnya kayak gitu? Kalau dari SD mah kayak bahasa Inggris itu gurunya kayak pindah-pindah gitu, kayak beda guru. Jadi satu materi belum selesai itu udah ke materi lain. Jadi waktu SD itu nggak begitu memahami. Terus waktu kayak SMP itu tuh guru bahasa Inggrisnya tuh udah tua, kayak kaki-kaki gitu. Terus jadi yang menyebabkan kayak apalagi kan kayak duduknya di tengah gitu kan, gitu dengar gitu. Jadi belajarnya juga kayak main-main gitu loh kitanya juga gitu, jadi nggak begitu memahami. Apalagi kalau bahasa Inggris tuh benar-benar harus mempelajari dari awal banget kan. Nah dari awalnya tuh kayak udah males gitu loh, terus jadi buat selanjutnya tuh buat belajar tuh kayak berat aja, kayak udah males duluan gitu. Kalau waktu SMA mah gurunya kelas 10 menurut saya nggak begitu oke sih gurunya, tapi di kelas 11 itu gurunya oke banget, kayak pelajarin perkata gitu. Kita juga harus kayak ngingetin per hari tuh kayak 10 kata gitu. Terus nanti di pelajaran selanjutnya yang 10 kata itu kita ulang lagi terus ditambahin lagi gitu. Jadi menurut saya waktu guru kelas 11 itu udah bagus banget bahasa Inggrisnya. Saya kayak suka gitu, ada kayak menaruh kayak rasa suka gitu di pelajarannya. Tapi waktu kelas 12 itu balik lagi kayak bahasa Inggrisnya kayak jomplang lagi, soalnya saya kayak dari hal buat belajar gurunya menerangkan gitunya tuh nggak minat gitu loh buat muridnya gitu. Jadi ya balik lagi ke awal gitu, jadi itu bikin sulit sih menurut. Jadi kayak males gitu. Berarti karena ada beberapa faktor ya di sini ya. Tadi bisa disimpulin kalau misalkan dari perkataan Faiha itu dari yang pertama itu kan dari kesulitan di pelajarannya ya, karena ada verb, karena tadi kata-katanya juga nggak semua
Terus ternyata faktor guru juga mempengaruhi ya. Ya, mempengaruhi. Mempengaruhi. Tadi yang di kelas 10 itu katanya kurang oke ya. Nah, kurang oke-nya itu dalam hal seperti apa sih yang menurut Faida? Kurang oke-nya itu Kadang tuh kayak gurunya tuh kayak gak jelas gitu loh neranginnya, terus kayak gurunya sering kayak nitipin tugas gitu kan, itu jadi kayak gak diterangin. Jadi kayak apalagi kalau misalkan ada materi yang terloncat gitu kan, tetap aja kayak bisa gini tuh kayak gimana sih itu kan, jadi kurang paham. Oh iya, berarti itu karena gurunya tadi suka nitipin tugas ya. Gurunya jarang masuk berarti kalau kayak gitu. Iya, bisa dibilang jarang masuk. Masuk juga sih, kayak nggak enak lah pokoknya neranginnya gitu, jadi nggak minat. Kurang sreg ya, kurang minat. Bosen berarti. Bosen. Oh iya, bosen. Kalau misalkan dari metode guru yang kayak gitu bikin Faiha bosen, yang menurut Faiha nggak bosen itu seperti apa sih? Kayak menurut saya yang lebih ke, apalagi kan kalau bahasa Inggris tuh termasuknya asing ya buat kita tuh, jadi kayak lebih ke merangkul siswa-siswanya juga, kayak pendekatan juga ke siswa-siswinya. Terus setelah itu kayak gurunya harusnya memahami setiap karakter siswanya gitu. Oh iya, betul. Jadi kalau siswa kayak gini tuh harus pakai metode apa gitu tuh. Menurut saya harus kayak gitu sih. Dulu harus nerapin kayak gitu. Berarti kalau misalkan menurut Faiha itu yang gak bikin bosen harus pendekatan dulu ya ke siswanya ya. Harus pendekatan dulu dan kita tuh paham sama siswa itu metodenya cocoknya seperti apa gitu ya. Kalau untuk Faiha sendiri, untuk metode belajarnya itu biasanya Faiha lebih sukanya menggunakan metode apa? Apakah kayak cuma mendengarkan aja langsung paham, atau harus ada praktik dulu, atau seperti apa tuh? Kan kalau saya dari awal kayak udah nggak suka ya sama bahasa Inggris, tapi tuh kayak mencoba mau deh coba gitu kan. Jadi kadang saya kayak saran gitu ke temen yang bisa bahasa Inggris, kamu bisa bahasa Inggris tuh kayak gimana sih gitu, caranya kayak gimana gitu. Terus kayak beberapa temen tuh kayak nyaranin bisa dari lagu, terus dari film. Jadi kayak sempet kayak beberapa kali kayak dengerin lagu bahasa Inggris, terus film pakai subtitle bahasa Inggris. Berarti itu bagus ya, udah ada usaha ya buat lebih memperdalam lagi bahasa Inggrisnya Faiha supaya nanti bahasa Inggrisnya lancar. Berarti tadi ada beberapa yang dilakuin, kayak mendengarkan lagu, terus bertanya ke teman, itu sudah oke banget ya. Nah, untuk itu kalau misalkan Faiha tadi mendengarkan lagu, itu Faiha suka memahami nggak makna dari liriknya itu, atau hanya sekedar mendengarkan aja gitu loh, yang penting terbiasa aja dulu dengerin bahasa Inggris, atau seperti apa? Awal-awal mah kayak gak begitu minat ya sama lagu bahasa Inggris tuh, karena saya kan artinya nggak paham ya. Iya. Nah, tapi setelah kayak sering dengerin kayak seru juga, jadi saya lebih ke suka dulu deh sama lagunya gitu. Jadi kan saya kayak kepo ini artinya apa sih. Jadi kadang saya kalau misalkan nggak ngerti kayak searching gitu ke internet gitu, ini artinya apa, makna dari lagu ini kayak gimana sih. Oh iya. Oke, baik, jadi tadi kakak dengar Faiha itu berarti hanya mendengarkan dulu, yang mendengarkan lagu dulu, yang penting Faiha suka dulu dan terbiasa dulu nih sama kata-kata bahasa Inggris tuh kayak gini. Nah, dari situ tuh Faiha berarti apakah kalau misalkan Faiha kepo nih sama artinya, nanti Faiha cari tahu nggak artinya itu seperti apa Iya. di lagunya? Berarti cari tahu ya. Iya. Berarti ada rasa ingin tahu. Ada rasa ingin tahu dari lagu yang didengarkan. Oke, seperti itu bagus ya. Jadi kalau misalkan Faiha belajar bahasa Inggris itu, tapi menurut Faiha sulit nggak sih? Sulit sih, soalnya termasuknya asing gitu. Asing ya termasuknya, jadi Faiha merasa kesulitan juga ya, merasa kesulitan. Lalu kalau misalkan tadi dengan cara mendengarkan lagu, ada nggak hal lain yang udah coba Faiha lakuin untuk Faiha itu supaya aku mau lebih oke nih bahasa Inggrisnya, kayak gitu, ada lagi? Ada, apalagi saya tuh sekarang kan mau kuliah ya. Nah kan kalau kuliah tuh bisa pakai jalur SNBT, Iya. kan rapat gitu ya, atau enggak SNBT. Nah kalau di SNBT itu ada subtes yang kayak literasi bahasa Inggris. Soalnya apalagi kan saingannya seluruh Indonesia ya kalau Iya. SNBT tuh.
gitu. Terus dari sampai poin 1000 kalau setiap subtesnya. Nah apalagi kalau misalkan satu subtes itu kayak nilainya anjlok banget, itu tuh bener-bener pressure banget gitu loh, susah banget. Jadi kayak menurut saya kayak ini harus bisa sih, mau nggak mau harus paham gitu. Apalagi kan kalau literasi bahasa Inggris kayak banyak banget ceritanya gitu. Jadi satu soal aja tuh ada banyak cerita dan dengan waktu yang singkat gitu. Jadi seenggaknya kayak harus bisa bahasa Inggris. Berarti Faiha keinginannya tinggi untuk supaya bisa belajar bahasa Inggris, karena tadi sudah dijelaskan juga banyak beberapa soal yang nanti untuk masuk kuliah itu ada yang berkaitan dengan bahasa Inggris kayak gitu. Oke, baik. Nah, kalau misalkan yang tadi Faiha mendengarkan musik itu biasanya itu sesering apa Faiha ngelakuin itu? Apakah hanya 1 minggu sekali atau setiap Faiha belajar atau segimana waktunya? Tapi akhir-akhir ini saya kayak lebih suka lihat ini di catatan IG tuh. Oh, catatan IG. Iya, kan banyak teman-teman kayak naruh catatan IG gitu kan. Lagunya juga kan gak hanya bahasa Indonesia kan. Oh iya. Biasanya kalau catatan IG tuh kayak mencerminkan perasaan seseorang lagi kayak gimana sih, lagi galau atau lagi apa gitu kan. Nah, kadang kayak kayak lihat gitu kan. Terus kalau kata kayak lagu bahasa Inggris, kayak cari makna lagu ini, terus artinya apa. Terus jadi kayak tahu, oh dia perasaannya lagi kayak gini gitu. Oh iya, itu bagus ya, ada inovasi baru gitu kayak dari catatan, ternyata dari catatan IG, tapi nggak bosen gitu loh. Iya. Itu baru dan tidak bosen juga, karena nggak hanya mendengarkan lagu diri sendiri aja, tapi kita juga melihat dari perspektif orang lain itu perasaannya lagi apa, lagi seperti apa, bagaimana juga perasaannya, lalu Faiha cari tahu makna lagunya kayak gitu. Ya itu bagus ya. Nah, dari situ apakah banyak teman-teman Faiha yang menggunakan lagu bahasa Inggris di note IG-nya itu? banyak bahasa Inggris juga banyak, bahasa Indonesia juga banyak. Tergantung orangnya sih ya. Tergantung orangnya ya beda-beda setiap orang ya. Nah, apakah Faiha sendiri sering untuk membuat status catatan lagu seperti itu? Nggak begitu sering sih. Enggak begitu sering. Kenapa tuh? Soalnya karena ini aja nggak mau nge-explore aja. Nggak mau nge-expose juga. Iya. Nggak mau nge-expose untuk orang lain juga ya, biarin kayak kita sendiri aja yang tahu gitu ya. Oke, baik. Nah, untuk dalam beberapa waktu yang dekat ini, kira-kira Faiha ada target nggak? Aku ini harus bahasa Inggrisnya itu apa ya yang perlu ditingkatin dalam minggu ini, atau aku bulan ini harus bisa ini nih, aku harus bisa ngajar itu. Faiha ada target seperti itu kah atau enggak? Ada, apalagi kan ini kayak bentar lagi mau lulus ya. Tadi kembali lagi yang kayak ada SNBT yang gitu saja. Jadi kayak ikut ada bimbel bahasa Inggris gitu. Jadi kayak seminggu tuh 2 kali, dan di situ kayak ada targetnya. Jadi hari ini kita harus ngapalin 80 kata gitu. Terus nanti kayak ada soal-soalnya juga gitu. Jadi targetnya mungkin lewat les tambahan itu. Targetnya lewat les tambahan. Berarti selain yang di bimbel yang mata pelajaran itu ada bimbel bahasa Inggris juga ya? Iya. Oh, lumayan padat ya. Iya. Kalau yang di bimbel bahasa Inggris itu seminggu 2 kali. Tadi untuk waktunya itu malam juga? Waktunya sepulang sekolah juga sih. Oh, sepulang sekolah. Tapi nggak di hari yang sama kayak waktu yang les pelajaran itu ya? Ada kayak beberapa kayak yang sama gitu. Kayak sempat pernah bentrok. Jadi kadang ini digabungin. Oh, digabungin. Nah, jadi ya harusnya kan 2 pertemuan, jadi 1 pertemuan, jadi kayak 2 jam. Oh gitu. Berarti 2 pertemuan jadi 1 gitu ya. Tapi apakah itu efektif menurut Faiha? Mau nggak mau ya, soalnya kayak ngejar waktu juga sih. Jadi oke aja. Oke aja. Iya. Berarti masih lumayan efektif ya menurut Faiha ya. Oke. Berarti, nah kan sekarang nih mau bentar lagi ujian. Nah, dalam ujian itu ada hal-hal yang harus Faiha persiapkan nggak? Banyak sih. Semuanya harus dipersiapkan. Apa? Mungkin dari apalagi kan kelas 12. Jadi
nanti kayak ujian tuh dari pelajaran kelas 10, kelas 11, kelas 12 juga semua pelajaran dari awal tuh kayak nanti dijadiin satu di ujian itu gitu ya. Jadi harus nge-review dari kelas 10 juga sih. Karena pelajaran-pelajaran yang keluarnya juga pasti bakalan dari awal sampai akhir itu banyak ya. Iya, baik. Oke. Nah, dalam perasaan Faiha itu seperti apa untuk mendekati ujian ini? Rasanya kayak cemas sih, kayak takut bisa ngerjain nggak ya gitu. Terus apalagi buat ngejar materinya kan terus flashback ke belakangan juga, jadi kayak aduh bingung mulai dari mana dulu gitu lah belajarnya gitu. Berarti Faiha merasa cemas juga ya, cemas karena Faiha itu mau mendekati dan mengikuti ujian, apalagi ujian akhir ya yang nantinya menentukan nilainya kita itu seperti apa, apakah nanti bisa sesuai dengan ekspektasi atau tidak juga kayak gitu ya. Nah, cemasnya itu biasanya dalam bentuk seperti apa tuh? Apakah Faiha itu kayak merasa ketakutan atau Faiha gelisah atau bisa sampai gemeter kayak gitu? Itu enggak? Gemeter mah enggak ya, cuma kayak cemas aja gitu loh. Terus kadang kayak overthinking berlebihan buat tentang nilai juga bisa gitu. Berarti dari pikiran aja ya, karena banyak pikiran gitu, apa-apa yang harus dikerjain itu ternyata udah keburu banget ke kepala kayak gitu Harus ya. apa dulu? Iya, harus apa dulu gitu. Oke. Nah, kalau misalkan kayak gitu tuh Faiha apakah Faiha bikin prioritas? Kan Faiha bingung nih apa dulu yang harus dikerjain. Nah, biasanya dalam setiap hari itu apakah Faiha itu bikin jadwal atau enggak dalam Faiha itu belajar? Misalkan besoknya pelajaran apa, jadi Faiha ngerjakan yang awal dulu gitu atau bagaimana? Faiha ngerjainnya yang Faiha bisa dulu. Oh, yang mudah Yang terlebih mudah dahulu. dulu. Oke. Jadi biar waktu belajarnya tuh yang mudah tuh kayak gampang gitu loh, kayak cepet gitu. Jadi waktu luang yang panjangnya bisa Faiha buat belajarin lebih dalam yang pelajaran-pelajaran yang baru. Oke, termasuk bahasa Inggris? Berarti bahasa Inggris urutannya itu ada di setelah yang mudah-mudah selesai gitu ya. Setelah yang mudah selesai baru Faiha mengerjakan bahasa Inggris. Oke, biasanya dalam mengerjakan tugas bahasa Inggris itu juga apakah Faiha sambil mendengarkan musik juga atau tidak, atau sambil seperti apa dulu gitu? Apalagi bahasa Inggris kayak perlu pemahaman yang bagi Faiha kayak harus paham banget gitu. Jadi kayak bener-bener waktu luang kosong gitu kayak Faiha berhentiin buat belajar bahasa Inggris gitu. Kayak lebih fokus aja, jadi nggak buat lihat dengerin musik atau nggak lihat video gitu kok. Jadi kayak ya udah fokus dulu aja. Berarti tipe belajarnya Faiha itu yang fokus ke satu tujuan utamanya aja ya, berarti nggak sambil ngerjakan hal-hal yang lain kayak gitu. Soalnya kan ada beberapa orang yang emang dia ini nggak bisa hening kalau misalkan lagi belajar, atau tipe yang harus hening banget pas belajar. Berarti Faiha tipe yang hening. Kalau di bahasa Inggris, kalau di pelajaran lain bisa sambil kayak dengerin musik gitu. Oh iya, berarti ada sedikit perbedaan ya. Kalau mungkin kalau pelajaran lain kayak kan belajar terus itu ngeresum gitu kan. Nah itu waktu ngeresum saya sambil dengerin musik. Tapi kalau waktu lagi belajarnya lagi memahaminya enggak sih. Saya nggak bisa terbagi. Oh iya, jadi fokusnya tidak bisa terbagi ke dua hal yang berbeda gitu ya. Oh iya. Oke, baik. Tadi izin kakak simpulin dulu ya, karena mungkin waktu kita juga terbatas ya hari ini. Jadi untuk sesi pertama ini mungkin dicukupkan terlebih dahulu. Nanti bakalan ada sesi konseling berikutnya di hari yang nanti kita sepakati di WhatsApp aja, bagaimana? Boleh. Iya kan, nanti menyesuaikan jadwal kakak juga, nanti menyesuaikan jadwal Faiha juga, bisanya pada hari apa, jam berapa gitu ya. Oke, izin kakak nyimpulin dulu. Jadi tadi Faiha itu mengalami permasalahan di khususnya mata pelajaran bahasa Inggris, kesulitan memahami bahasa Inggris, dimana itu terjadi karena beberapa faktor. Faktor yang pertama karena mungkin ada beberapa materi yang menurut Faiha itu sulit sehingga Faiha nggak bisa memahami bahasa Inggris. Yang kedua itu karena faktor gurunya, yang kurang menyenangkan atau kurang asik kayak gitu. Terus yang ketiga karena faktor mungkin metode dari belajar bahasa Inggrisnya kurang menyenangkan
juga ya, seperti itu. Nah, selain dari kesulitan dalam bahasa Inggris, Faiha juga mengalami cemas sebelum ujian ya. Tadi Betul. cemas sebelum ujian, Faiha kayak pikiran turut banget. Kayak apa ya yang harus dikerjain terlebih dahulu kayak gitu. Nanti untuk pemecahan masalahnya mungkin akan kita bahas di sesi konseling berikutnya ya. Oke, sesi konseling kali ini mungkin bisa ditutup ya. Boleh. Oke, terima kasih banyak kepada Faiha yang sudah bersedia untuk menghadiri sesi konseling hari ini. Sebelum ditutup, mau tanya dulu nih, perasaan Faiha setelah bercerita itu seperti apa sih? Tentunya kayak lega gitu, walaupun kayak nggak begitu banget gitu, tapi seenggaknya kayak ngerasa lega atau nggak berbagi cerita gitu kan, kayak oke banget gitu. Iya, berarti lumayan udah tersalurkan ya, kayak apa-apa yang Faiha pikirin itu dari konseling kali ini. Oke, seperti itu. Oke, baik, mungkin hanya itu yang dapat kakak sampaikan pada pertemuan kali ini. Kurang dan lebihnya kakak mohon maaf. Terima kasih banyak kepada Faiha yang sudah bersedia dan meluangkan waktunya. Mungkin kita dapat bertemu lagi di pertemuan yang akan datang. Sebelum ditutup, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu, karena tadi dibuka juga dengan doa ya. Oke, berdoa dalam hati, mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih banyak ya Faiha. Terima kasih, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Terima kasih sekali, bye. Iya.